Assalamualaikum sobat sekalian. Biasanya kita membahas masalah atau materi-materi yang berhubungan dengan kelistrikan. Untuk saat ini kita coba untuk membahas sebagai variasi ya, yaitu masalah elektronika, ilmu pengetahuan elektronika. Dan kali ini kita mengambil tema transistor sebagai penguat. Kita kembali ke transistor ya, adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai, ini fungsinya ya, bisa sebagai penguat atau amplifier, sebagai saklar ya, atau switching, kemudian sebagai regulator tegangan ya, yang biasa dipakai untuk power supply yang bisa diatur-atur tegangannya. Kemudian modulasi sinyal, ada lagi logic gate, memori dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari transistor itu di dunia elektronika banyak sekali ya. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya. Jadi prinsip kerjanya itu kalau kita buat sederhana, di sini kita gampangkan sebagai keran air. Di keran air itu ada ya, ini pegangannya, kita anggap sebagai kaki basisnya. Kemudian salah satu ujungnya yaitu kolektor dan emitor. Ya, jadi kaki transistor itu ada tiga, basis, kolektor, dan emitor. Cara kerjanya, misalkan di sini air mengalir dari titik C ke titik E. Ya, air mengalir. Kalau keran ini kita buka penuh, air yang mengalir akan mengalir secara penuh. Tapi kalau kita tutup, air yang mengalir dari titik C ke E ini akan berhenti. Demikian juga dengan transistor ya. Jadi kaki basis ini sebagai pengendalinya. Ya. Jadi arus mengalir dari C ke E tergantung dari perlakuan di kaki basisnya. Kalau di sini diberi arus basis ya dengan besaran tertentu sesuai dengan karakteristiknya, arus akan mengalir dari kolektor ke emitor. Ya. Ini adalah bentuk dari transistor, bentuk fisiknya. Ini adalah tipe NPN. Jadi transistor itu ada dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Kalau NPN itu simbolnya seperti ini. Ya, NPN. Lihat di sini ada ujung panahnya yang menuju ke emitor. Kalau jenis PNP, ujung panahnya dari kolektor ke basis. Ini perbedaannya dari simbol. Ya. Ini kaki-kakinya, kaki kolektor, basis, dan emitor. Sekarang kalau kita lihat ya, suatu transistor itu untuk membuat suatu rangkaian yang lengkap diperlukan dengan komponen-komponen yang lain. Di sini kita gunakan resistor. Kalau di kaki kolektor di sini namanya RC ya, tahanan resistor. Kemudian RB, tahan yang ada di basis. Kemudian emitor. Ya. Arus yang menuju ke kolektor ya, dari di sini ada VCC. VCC itu sumber tegangannya. Mengalir arus kolektor. Yang di titik E atau di kaki emitor mengalir arus emitor. Di titik B basis mengalir arus basis. Besar arusnya dibuat persamaan seperti ini. IE sama dengan IB tambah IC. Arus basis adalah jumlah arus emitor adalah arus basis ditambah arus kolektor. Seperti ini. Kemudian di sini tegangan-tegangan yang timbul, tegangan kolektor emitor, tegangan basis emitor, ya. Arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Ya, seperti rumus ini. Kemudian yang dimaksud dengan penguatan itu adalah penguatan resistor ya. Misalkan menguatkan sebuah sinyal. Ya. Sinyal itu katakanlah sinyal input, kemudian menjadi sinyal output. Simbolnya seperti ini ya, notasinya namanya HFE. Penguatan itu HFE, yaitu perbandingan antara arus output dan arus input atau arus kolektor berbanding dengan arus basis. Ini adalah rumus dari penguatannya. IC berbanding dengan IB. Kita lanjutkan. Ini adalah karakteristik dari transistor. Ya. Karakteristiknya ini kita tidak bahas secara lengkap. Kalau yang lebih lengkap lagi bisa dilihat di video transistor sebagai saklar. Hanya di sini dari karakteristik ini untuk memanfaatkan transistor sebagai penguat itu berada di daerah kerja yang tengah ini, daerah aktif, khususnya di daerah titik Q.
darah yang paling ideal, darah titik tengahnya, dengan arus basis tertentu. Ya, nanti akan ditemukan titik Q-nya itu di mana di darah-darah ini. Ya, sesuai dengan keinginan kita mau melakukan penguatan berapa kali, ya, nanti akan ketemu darah aktifnya, terutama darah titik Q-nya. Kalau yang diarsir ini memanfaatkan sebagai transistor sebagai saklar. Ini adalah darah on, kemudian di sini darah off. Kita tidak membahas masalah transistor sebagai saklar. Ya. Nah, di sini transistor sebagai penguat. Di sini input sinyal dengan sinyal yang kecil, kemudian oleh transistor dikuatkan menjadi sinyal yang lebih besar. Ada penguatan. Jadi di sini tujuan dari setiap penguat adalah memperkuat sinyal input dengan jumlah distorsi minimum. Ya, distorsi minimum yang mungkin terjadi pada sinyal output. Dengan kata lain, sinyal output harus merupakan reproduksi yang tepat dari sinyal input, tetapi hanya lebih besar amplitudenya. Jadi di sini sinyal inputnya itu harus asli ya, outputnya juga harus asli. Artinya misalkan bentuknya seperti ini, outputnya juga sama bentuknya. Ya. Tidak ada cacatnya, hanya nanti amplitudenya lebih besar. Jadi fungsi transistor ini menguatkan sinyal input menjadi lebih besar lagi di keluarannya atau di outputnya. Tanpa ada distorsi, itu idealnya. Tanpa ada distorsi. Jadi asli ya, misalkan sensor ya. Sensor yang kecil itu sinyalnya diperkuat oleh transistor menjadi sinyal yang lebih besar. Tanpa ada distorsi. Sekarang kita buat contoh rangkaian penguat. Dalam hal ini adalah common emitter. Kita tidak membahas lagi apa itu common emitter, common collector, dan common basis. Kita langsung saja ambil contoh rangkaian penguat ya, dengan dasar common emitter. Di sini rangkaiannya ada kapasitor ya, elko, elektrolit kapasitor. Ada R1, R2, RC, kanan kolektor, RE, kemudian kapasitor, dan kapasitor lagi, kemudian rangkaian bebannya. Ini tahanan pengganti, tahanan dari bebannya. Di sana ada sinyal input, ya, input masuk ke sini, kemudian ada sinyal output atau tegangan input masuk, tegangan outputnya nanti keluar setelah mengalami penguatan. Di sini ada power supply dengan ya, kita gunakan yang 12 volt power supply-nya. Sekarang kita coba hitung ya, berapakah penguatannya. Ya misalkan ini ya, kita ambil contoh data-datanya. Tegangan VCC 12 volt, R1 sekian, R2 sekian, RC sekian, RE dan RL sekian. Berapa penguatan dari rangkaian transistor tersebut? Ya. Kita hitung di sini ya. Kita langsung saja menggunakan rumus jadi ya. Dari mana rumus-rumus ini terlalu detail ya. Jadi kita ambil ya, langsung jadi. Tegangan basis adalah perbandingan R2, R1 tambah R2. Kita masukkan angka-angkanya di sini. Ya. Hasilnya adalah 2,83. Kemudian kita hitung tegangan emitter, yaitu tegangan basis dikurangi tegangan DE. Kita masukkan angka-angkanya, hasilnya sekian. Kemudian arus emitter, rumusnya tegangan emitter dibagi dengan RE. Hasilnya 3,85 mA. Dan seterusnya. Di sini arus kolektor, kemudian arus emitter, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Resistansi internal dari transistor. Jadi RE itu adalah tahanan internal dari transistor. Ya. Menghitungnya tegangan dibagi arus emitter. Tadi arus emitter sudah temu, sedangkan tegangan ini adalah tegangan yang berdasarkan data dari transistor itu sekitar 25 atau 26 mV. Jadi angka ini sudah ada di data transistor. Hasilnya sekian ohm. Jadi penguatannya kita masukkan rumusnya langsung jadi ya. Tegangan output dibagi dengan tegangan input. RC paralel dengan RL. Kalau kita hitung hasilnya adalah 73 kali. Ya, seperti itu.
Jadi demikian ya rekan-rekan sekalian, ini uraian singkat sekali mengenai transistor berfungsi sebagai penguat, termasuk contoh-contoh hitungannya. Kalau ingin detail lagi, kita coba nanti akan kita bahas pada video-video yang lain. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail lagi, coba Anda buka fungsi dari transistor sebagai saklar pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.